Seperti anak yang terbuang, Rara, berusia sekitar 16 tahun, duduk sendirian di pojokan kelas, menatap kosong keluar jendela. Dia merasa seperti tidak memiliki tempat di dunia ini. Orang tuanya bercerai saat dia masih kecil, dan sejak itu, dia diasuh oleh neneknya. Hidupnya penuh dengan kesulitan. Ayahnya jarang menghubunginya, dan ibunya sibuk dengan pekerjaan dan keluarga barunya. Sebenarnya Rara anak yang solehah, baik dan pintar. Rara merasa seperti beban bagi nenek dan orang tuanya. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang yang sebenarnya dari mereka. Guru-gurunya di sekolah sering memuji kecerdasannya, tapi itu tidak cukup untuk mengisi kekosongan di hatinya. Rara diantar orang tuanya ke sebuah pondok pesantren dan tinggal di pondok pesantren untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Namun, sistem pendidikan yang ketat membuatnya merasa terkurung. Dia ingin merasakan kebebasan dan menemukan jati dirinya. Suatu hari, Rara memutuskan untuk kabur dari pondok pesantren. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tapi dia yakin bahwa dia tidak bisa tinggal di sana lagi. Rara mengambil tas kecil dan meninggalkan pondok pesantren tanpa pamit. Rara berjalan kaki selama berjam-jam, tidak tahu kemana dia akan pergi. Dia merasa lelah dan lapar, tapi dia tidak ingin menyerah. Dia ingin merasakan kebebasan dan menemukan jati dirinya. Setelah beberapa jam berjalan, Rara melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Dia memutuskan untuk berhenti dan membeli makanan. Saat dia sedang makan, dia melihat seorang pria parubaya yang sedang membaca koran. Pria itu melihat Rara dan tersenyum. "Kamu anak baik. Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya pria itu. Rara merasa terharu dengan pertanyaan itu. Tidak ada yang pernah menanyakan tentang dirinya dengan nada yang begitu lembut. Rara menceritakan tentang kehidupannya kepada pria itu. Pria itu mendengarkan dengan sabar dan penuh perhatian. Setelah Rara selesai berbicara, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pade Rais. Pade Rais membawa Rara ke rumahnya, di mana dia tinggal dengan istrinya, Bu Delisa. Mereka menyambut Rara dengan hangat dan memberinya makanan yang lezat. Rara merasa seperti menemukan keluarga baru. Kebetulan Pade Rais dan Buk Delisa tidak mempunyai anak perempuan. Anak Pade Rais dan Buk Delisa dua. Keduanya laki-laki. Mereka sedang berada di pondok pesantren di Jawa. Pade Rais dan Bu Delisa pun mendengarkan cerita Rara dengan sabar. Mereka memberikan dukungan moral dan finansial untuk melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Rara merasa berterima kasih atas kebaikan mereka. Dengan dukungan Pade Rais dan Bu Delisa, Rara mulai menemukan semangat baru untuk belajar. Dia mulai aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjadi lebih dekat dengan teman-temannya. Rara merasa seperti memiliki tujuan hidup yang jelas. Dia ingin membuktikan dirinya kepada orang tuanya dan kepada dirinya sendiri. Pade Rais dan Bu Delisa menjadi mentor bagi Rara, memberikan nasihat dan dukungan. Rara mulai mengembangkan bakatnya dalam bidang akademik. Dia menjadi salah satu siswa terbaik di kelasnya. Guru-gurunya memuji kecerdasannya dan memotivasi dia untuk terus maju. Rara menghadapi tantangan dari orang lain, yaitu teman-temannya, yang tidak percaya pada kemampuan dan latar belakangnya. Beberapa teman sekelasnya meremehkan, bahkan mengejek Rara karena merasa iri. Karena Rara mendapatkan perhatian khusus dari guru-gurunya. Rara merasa sakit hati. Tapi dia tidak membiarkan kata-kata mereka menghancurkan semangatnya. Dia membuktikan dirinya dengan menjadi salah satu siswa terbaik di kelasnya. Pade Rais dan Bu Delisa selalu ada di samping Rara, memberikan dukungan dan motivasi. Mereka percaya bahwa Rara memiliki potensi yang besar. Rara mulai menghadapi masa lalunya yang penuh dengan kesulitan. Dia belajar memaafkan orang tuanya dan menerima keadaan dirinya. Rara menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalunya, tapi dia bisa mengubah masa depannya. Dia mulai fokus pada pendidikannya dan mengembangkan bakatnya. Pade Rais dan Bu Delisa membantu Rara untuk menghadapi masa lalunya. Mereka memberikan nasihat dan dukungan yang dibutuhkan. Rara menjadi panutan bagi teman-temannya di pondok pesantren. Dia membagikan pengalaman dan pengetahuannya untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Rara merasa bangga dengan dirinya sendiri. Dia telah menemukan jati dirinya dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Pade Rais dan Bu Delisa bangga dengan Rara.
Mereka tahu bahwa Rara memiliki potensi yang besar dan yakin bahwa dia akan menjadi orang yang luar biasa. Rara menghadapi ujian dan cobaan yang berat, baik dalam hal akademik maupun pribadi. Dia harus menghadapi tekanan dari guru-gurunya dan menghadapi kesulitan dalam hubungan dengan teman-temannya. Rara merasa lelah dan ingin menyerah, tapi dia tidak membiarkan dirinya kalah. Dia meminta bantuan dari Pade Rais dan Bu Delisa, dan mereka memberikan dukungan yang dibutuhkan. Rara berhasil melewati ujian dan cobaan dengan baik. Dia menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri. Rara menemukan jati dirinya sebagai seorang yang cerdas dan berani. Dia belajar menerima dirinya sendiri dan menemukan passionnya dalam membantu orang lain. Rara menyadari bahwa dia ingin menjadi seorang yang sukses dan membantu orang lain. Dia mulai fokus pada pendidikannya dan mengembangkan bakatnya. Pade Rais dan Bu Delisa bangga dengan Rara. Mereka tahu bahwa Rara telah menemukan jati dirinya dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Rara memiliki masa depan yang cerah. Dia diterima di perguruan tinggi favoritnya dan berencana untuk menjadi seorang yang sukses dan membantu orang lain. Pade Rais dan Bu Delisa bangga dengan pencapaian Rara. Mereka yakin bahwa Rara akan menjadi orang yang luar biasa dan membuat perubahan dalam masyarakat. Rara merasa berterima kasih atas dukungan Pade Rais dan Bu Delisa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mencapai ini tanpa mereka. Rara siap untuk menghadapi masa depan dengan percaya diri dan optimis.